Proyek pembangunan gedung ambruk di Durensawit, Jakarta Utara. Bangunan ambruk berada di lantai 8, diduga terjadi saat proses pengecoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Fidatus Soleha dengan NIM 150322014. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat video simulasi pembelajaran tanpa siswa untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Strategi Media Pembelajaran yang diampu oleh dosen Bapak Rian Arthur SPD, MPD. Berikut adalah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Oke, alhamdulillah baik semua ya teman-teman. Baik, pada kesempatan kali ini di pertemuan yang sebelumnya, Ibu berjanji bahwasanya akan membahas tentang dasar-dasar konstruksi bangunan, di mana pada kesempatan kali ini teman-teman akan masuk ke materi macam-macam material bangunan. Baik, di sini teman-teman bisa lihat sendiri ya, macam-macam material bangunan itu ada banyak. Di sini Ibu hanya memberikan beberapa material-material yang sangat penting yang digunakan pada konstruksi bangunan, khususnya pada bangunan di sekitar kita, mulai dari tempat tinggal, tempat wisata, ataupun ruko, serta bangunan-bangunan yang sering kita lihat di sekeliling kita. Yang pertama ada yang namanya semen. Semen sudah pasti sering sekali kita jumpai di mana-mana. Bahkan kita sudah pasti akan melihat semen di suatu bangunan yang telah berdiri. Tidak mungkin bangunan itu berdiri tanpa adanya semen, karena bangunan berdiri itu pasti ada pondasi. Oke, semen itu adalah bahan yang penting karena semen dapat mengeras jika dicampurkan oleh air. Jenis semen juga banyak, tapi yang sering kita jumpai di sekeliling kita adalah semen Portland. Oke, kenapa sih Bu kok semen Portland yang sering kita jumpai? Karena semen Portland biasanya itu digunakan untuk bahan bangunan yang sangat merekat gitu loh teman-teman, dibandingkan semen-semen yang lain. Berarti kalau semen-semen yang lain tuh nggak bisa merekat Bu? Enggak. Tapi yang sering kita jumpai, yang sering kita temui dan harganya juga mendukung untuk kita gunakan gitu teman-teman, itu sudah pasti semen Portland. Karena semen Portland ini ditemukan oleh Joseph Atsnin pada tahun 1824. Di mana teman-teman? Di Inggris gitu. Jadi bahan bangunan yang pertama kali sering kita gunakan atau yang sering kita gunakan sudah pasti semen. Terus yang lainnya gimana Bu? Yang lainnya sering digunakan juga atau tidak Bu? Juga gitu. Tapi yang paling sering atau bahan pokoknya itu sudah pasti air, semen, dan pasir. Pada kesempatan kali ini, materi yang pertama dari dasar-dasar konstruksi bangunan yaitu adalah macam-macam material bangunan. Yang pertama di sini ada semen. Semen itu untuk bahan perekat hidrolis berbentuk serbuk halus yang dapat mengeras jika dicampur oleh air. Jenis semen sangat banyak. Namun yang sering kita jumpai di pasaran adalah semen Portland yang ditemukan oleh Joseph Atsnin pada tahun 1824 di Inggris. Selain semen ada juga pasir, di mana campuran dari adonan material bangunan itu adalah pasir salah satunya. Pasir disebut dengan pasir memiliki ukuran antara 0,0625 sampai 2 mm. Materi pembentuk pasir adalah silikon. Di daerah pantai dan subtoris berbentuk
dari batu kapur. Itu disebut dengan pasir. Dan jenis pasir itu ada banyak ya. Yang pertama ada pasir putih bangka, kedua ada pasir pasang, ketiga ada pasir beton, dan yang keempat ada pasir batu atau sirtu. Selanjutnya, selain semen dan juga pasir, ada juga agregat kasar, kerikil atau batu pecah. Ada dua ya teman-teman, ada agregat kasar terbagi menjadi dua, yaitu split, kemudian kerikil. Dan yang kedua, berdasarkan sumbernya, jenis kerikil meliputi kerikil pantai, kerikil sungai, dan juga kerikil galian. Selanjutnya, selain tadi sudah ada semen, pasir, dan juga agregat kasar, kemudian ada kemudian ada batu bata. Batu bata juga komponen macam-macam dari material konstruksi bangunan. Ini adalah contoh dari batu bata. Biasanya umumnya batu bata yang digunakan untuk pondasi suatu konstruksi bangunan itu berukuran 25 x 12 x 5 cm. Ukuran spesinya yaitu 1 sampai 1,5 cm. Itu untuk spesifikasi ukuran dari batu bata. Dan kemudian ini adalah contoh dari gambar batu bata yang layak digunakan ataupun yang tidak layak digunakan. Jika batu bata itu melengkung, maka sudah pasti tidak layak digunakan. Jika sedikit bengkok, tidak layak untuk digunakan. Jika ada retak, pecah, juga tidak layak untuk digunakan. Kemudian jika dia kebakar atau matangnya tidak merata, juga tidak digunakan. Oleh karena itu, batu bata saat kita gunakan untuk konstruksi bangunan itu sangat penting diperlihatkan keseluruhannya. Jika tidak layak pakai, maka tidak boleh dipakai. Karena jika nanti kita pakai pada suatu konstruksi bangunan tidak lurus, kemudian spesinya tidak tepat dan ukurannya jadi berbeda. Kemudian yang selanjutnya ada batako, di mana batako itu sejenis juga sama dengan batu bata, tetapi batako ini dibuat dari perpaduan semen, pasir, kapur, serta tras. Batako memiliki kekuatan yang lebih mudah dibandingkan batu bata. Batako yang memiliki kualitas rendah mudah hancur dikarenakan kadar semennya sedikit. Umumnya ukuran batako yaitu 40 x 20 x 10 cm. Jadi dia lebih besar daripada batu bata. Kemudian yang selanjutnya ada bata ringan, di mana bata ringan ini adalah salah satu kelebihan material ini, yaitu bobotnya lebih ringan dibanding batako maupun batu bata. Namun biasanya digunakan untuk bangunan bertingkat untuk meminimalkan pembebanan sehingga biaya fondasinya lebih murah atau lebih kecil dibanding menggunakan batako atau batu bata. Selanjutnya macam-macam material bangunan. Kita masih di macam-macam material bangunan ya teman-teman. Di sini ada yang namanya marmer, granit, dan juga keramik. Biasanya kita di konstruksi bangunan kalau sudah tahap ke macam-macam material ini sudah hampir selesai ya pembangunannya, karena sudah masuk ke lantai, yaitu ada marmer, granit, dan juga keramik. Marmer dan granit lantai merupakan material tambang yang diperoleh langsung dari alam. Ketebalan marmer dan granit berkisar 1 sampai 2 cm. Tampilannya juga mewah dan juga desainnya banyak sekali. Kemudian kalau untuk keramik sendiri merupakan bahan bangunan yang digunakan sebagai penutup lantai maupun dinding, terutama dinding kamar mandi. Dan juga pada umumnya bahan ini pembuatannya yaitu tanah liat yang dibentuk dan dibakar. Kemudian
keramik memiliki motif polos ataupun berwarna dan bercorak dengan ketebalan 0,3 sampai 0,5 cm. Selanjutnya, macam-macam material bangunan yaitu genteng. Oke, genting atau genteng ya. Genting merupakan bahan bangunan yang digunakan sebagai penutup atap, pelindung bangunan agar tidak terkena air hujan. Jadi kalau misalkan suatu bangunan itu kan ada rangka ya, ada rangka kuda-kuda menggunakan kayu ataupun baja. Jangan lupa kita tutup juga menggunakan genting agar tidak terkena air saat hujan bangunan rumah kita di dalamnya, dan juga tidak kena sinar matahari dan lain sebagainya. Genting terdiri dari berbagai jenis, antara ada genting beton, genting keramik, dan juga genting kaca. Jadi genting itu ada banyak ya teman-teman, ada genting beton, genting keramik, dan juga genting kaca. Next, di sini selanjutnya ada kayu. Kayu juga termasuk material bangunan. Kenapa? Karena setiap bangunan terdapat kayu. Untuk apa? Untuk penyangga, untuk pemasangan sebagai siku-siku antara jendela dan pintu, dan untuk penyangga-penyangga lainnya pada saat pembangunan konstruksi bangunan. Ada dua jenis kayu. Yang pertama, kayu struktural, yaitu untuk menahan beban, dan juga yang kedua, kayu non-struktural, tidak menahan beban. Kayu struktural berbentuk balok atau papan dan terbuat dari batang pohon yang sudah cukup lama usianya, itu untuk kayu struktural. Kemudian kalau kayu non-struktural itu terbuat dari lapisan kulit kayu atau serat kayu dan potongan-potongan kayu yang diproses sedemikian rupa sehingga menjadi bahan bangunan, antara lain papan serat. Itu untuk jenis kayu. Kemudian di sini masih kayu ya teman-teman. Di sini ada spesifikasi tabel untuk jenis-jenis kelas kayunya, mulai dari kelas 1 sampai kelas 5. Di mana di sini ada ketentuan untuk pemakaiannya. Kemudian yang selanjutnya, macam-macam dari material bangunan itu ada kaca. Kaca juga kita gunakan di bangunan atau di suatu tempat tinggal, di mana kaca merupakan benda yang keras yang biasanya bening dan mudah pecah. Dalam konstruksi bangunan, kaca berfungsi untuk membantu cahaya matahari. Cahaya mataharinya kaca itu membantu untuk cahaya matahari masuk ke dalam ruangan tersebut agar pencahayaannya terbantu selain dari aliran listrik. Kemudian ada besi atau logam, di mana besi, aluminium, baja juga kita gunakan untuk konstruksi bangunan. Besi dan baja itu banyak ya teman-teman, macam-macamnya. Di sini ada profil baja. Profil baja itu ada banyak. Ada profil sayap lebar, balok standar Amerika, kanal standar Amerika, siku. Kemudian ada penampang, box, dan juga plat. Di sini ada besi atau logam. Di sini ada baja tulangan pada gedung. Nanti teman-teman saat sudah masuk ke struktur baja, kita akan mendalami tentang yang namanya baja. Karena ini masih di konstruksi bangunan atau dasar-dasar konstruksi bangunan, masih di macam-macam material bangunan, jadi kita tidak mendalami tentang baja. Tapi baja adalah salah satu material bangunan. Kemudian yang paling penting lagi untuk dasar-dasar konstruksi bangunan dari macam-macam material bangunannya adalah cat. Kenapa cat? Karena suatu bangunan
yang sudah hampir selesai atau sudah selesai pasti memerlukan cat. Cat merupakan sebuah cairan untuk melapisi permukaan suatu bahan dengan tujuan untuk melindungi dan memperkuat atau memperindah bangunan tersebut. Pelapisan cat ke permukaan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Antara lain, di sini ada dicelupkan, disemprot, dikuas, dilumurkan, dan juga diusapkan. Di sini ada jenis-jenis cat ya. Ada cat dasar, cat emulsi, wall sealer, dan masih banyak yang lainnya. Oke. Kita lanjut ke yang terakhir. Di sini ada macam-macam material bahan bangunan yang terakhir, yaitu bahan PVC. Di mana PVC ini dibuat dengan cara polimerisasi monomer vinil klorida, yaitu plastik PVC mempunyai kelebihan yang pastinya tidak mudah lapuk dan hancur, namun daya tahan terhadap panas sangat buruk. Plastik PVC tidak boleh digunakan jika suhunya mencapai lebih dari 100 derajat Celcius. Jadi kalau misalkan di ruangan atau di suatu bangunan yang sangat panas, tidak dianjurkan untuk menggunakan bahan PVC karena tidak memenuhi standar yang ditentukan pada suhu tertera. Jadi kalau untuk rumah tempat tinggal atau ruko atau warung itu boleh menggunakan PVC. Tapi jika untuk pabrik yang sangat panas dan menguap gitu, itu tidak boleh menggunakan bahan PVC. Baik, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan. Untuk waktu diskusinya Ibu beri kesempatan 15 menit. Ibu tutup dulu ya materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.